Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sapina Dewi dengan NIM 055752505 Program Studi Sistem Informasi asal UT Daerah UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas pada tugas 3, yaitu pada mata kuliah struktur data untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS dan BFS. Kemudian, saya juga diminta untuk menggunakan graf dengan 10 not yang mewakili A0 hingga A8, hingga A9. Kemudian, diminta untuk menentukan sendiri nilai hubungan antar notnya. Selanjutnya adalah lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Kemudian tahapan selanjutnya itu menjelaskan tahapan proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Kemudian yang kedua, saya diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma BFS, menggunakan graf dengan 10 not juga dari A0 hingga A9. Kemudian diminta untuk melakukan pencarian angka N pada graf tersebut menggunakan BFS. Kemudian diminta untuk menjelaskan tahapan demi tahapan proses pencarian menggambarkan dengan rinci prosesnya. Di sini saya sudah memiliki kode program yang bisa dijalankan. Saya akan menjelaskan juga tahapan demi tahapan yang sudah saya lakukan untuk membuat kode program ini dan fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu di sini saya menggunakan import Java util untuk memanggil library bawaan Java yang akan kita butuhkan khususnya pada tugas kali ini, yaitu struktur data linked list. Kemudian yang selanjutnya di sini saya mendeklarasikan kelas bernama pencarian graf. Di dalamnya diisi dengan dua variabel utama, yaitu variabel v dengan tipe data integer. Kemudian selanjutnya di sini saya mendeklarasikan kelas dengan nama pencarian graf. Di dalamnya terdapat dua variabel utama, yaitu di sini terdapat variabel v bertipe data integer untuk menyimpan jumlah total node-nya pada graf dan sebuah array. Di sini berisi linked list. Array ADJ berfungsi sebagai adjacency list, yaitu berfungsi sebagai daftar yang menyimpan informasi node mana saja yang terhubung dengan suatu node-nya. Baik, proses selanjutnya yaitu terdapat algoritma DFS di sini atau Depth First Search. Selanjutnya kita masuk ke algoritma DFS ini. Kemudian terdapat fungsi DFS di sini, yaitu berfungsi menerima 3 parameter, yaitu not saat ini, not target, dan not array boolean visit. Kemudian ini semua berfungsi untuk melacak not yang mana saja yang sudah dilewati supaya kita mengetahui dan agar programnya tidak terjadi looping. Langkah selanjutnya yaitu menandai not saat ini sebagai true atau sudah dikunjungi, kemudian kita cetak ke layar. Selanjutnya ada kondisi if current sama dengan target. Ini berfungsi sebagai pengecekan apakah node tempat di mana kita berada sekarang adalah target yang sedang kita cari. Jika iya, maka program akan mencetak status ketemu dan mengembalikannya pada nilai true agar bisa menghentikan pencarian. Namun, jika bukan target, maka program akan mengeksekusi blok perulangan, yaitu for. Disinilah nanti terjadi rekursi, kemudian program akan mengecek satu persatu tetangga dari node saat ini. Jika tetangga tersebut belum dikunjungi, maka fungsi DFS akan memanggil dirinya sendiri untuk masuk semakin dalam ke cabang tetangga tersebut. Baik, selanjutnya terdapat algoritma BFS atau Breadth First Search di sini. Langkah pertamanya yaitu kita beralih kepada metode jalankan BFS. Pada program BFS ini, beda dengan DFS yang menggunakan rekursi, algoritma BFS memanfaatkan struktur data antrian atau queue. Kemudian, proses selanjutnya itu kita membuat array visit yang berfungsi sebagai untuk melacak node dan membuat objek queue. Node awalnya yaitu start dengan ditandai sudah dikunjungi dan dimasukkan ke dalam antrian. Selama antrian tidak kosong, maka while queue size sama dengan 0 di sini, berarti program akan mengeluarkan node yang berada pada posisi paling depan antrian dengan menggunakan perintah queue.poll, kemudian mencetak node tersebut. Sama seperti sebelumnya, dilakukan pengecekan apakah node ini adalah target. Jika iya, maka proses akan dihentikan, namun jika tidak, program akan masuk ke perulangan, dan program akan mencari semua tetangga dari node saat ini yang belum dikunjungi. Kemudian, menandai semuanya sebagai true, lalu memasukkan semuanya ke bagian belakang antrian. Hal tersebut membuat pencarian akan lebar ke samping level demi level, bukan masuk ke dalam seperti pada algoritma DFS. Kemudian langkah terakhir di sini ada main metodenya. Di sini merupakan tempat kode dijalankan. Pertama kita membuat objek pencarian graf bernama G di sini dengan parameter 10 yang mewakili A0 hingga A9. Kemudian yang selanjutnya kita akan susun membentuk seperti pohon graf. Kemudian graf tersebut kita gunakan perintah tambah H di sini, yaitu kita tambahkan dengan perintah tambah H berulang kali sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian kita akan menentukan variabel titik mulai di sini dan dimulainya dari angka 0 mewakili A0 dan target cari di sini adalah angka 7 mewakili A7. Sebagai penutup, di sini kita memanggil fungsi jalankan DFS dan jalankan BFS untuk mengeksekusi dan membandingkan hasil pencarian algoritma yang sudah kita buat. Sebelum praktikum ini diakhiri, saya akan mencoba menjalankan algoritma yang sudah saya tulis ini pada command prompt. Oke, kita akan masuk ke dalam folder sini. Kemudian kita masukkan
nama filenya. Yang dapat dihasilkan dengan rincian sebagai berikut, yaitu pencarian DFS mencari A7 dari A0, yaitu A0, A1, A3, A7, kemudian di print ketemu, maka itu berarti tadi A7 ditemukan dengan menggunakan DFS. Begitupun dengan algoritma BFS yang mencari A7 dari A0, di sini dicetak A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, hingga ketemu dan target A7 ditemukan menggunakan algoritma BFS. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.